Menceritakan sebuah kisah misteri lebih baik daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Selamat datang di sebuah kisah misteri bersama saya, Rio Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia, bangkit dan jaya selalu negeriku. Untuk sahabat-sahabat semua, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga negeri ini lekas pulih, lekas sembuh, wabah corona cepat musnah dari negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat semua, saya Rio Wijaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, channel YouTube Rio Wijaya sebuah kisah misteri telah mencapai 100.000 subscriber. Ini semua berkat support dan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang spesial. Kisah pesugihan di Gunung Kemukus. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Jadi sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua. Jangan pernah sekalipun berpikir untuk melakukan pesugihan. Pesugihan apapun, pesugihan jenis apapun dan dimanapun. Mau itu di Gunung Kemukus ataupun di tempat lain. Karena kisah ini sengaja saya bagikan, saya ceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Merupakan pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Pesugihan di Gunung Kemukus. Mudah-mudahan saja dengan cerita ini, dengan pengalaman ini, sahabat-sahabat semua bisa mengambil sedikit hikmah dan pelajaran dari pengalaman hidup yang pernah saya lalui. Karena setiap manusia pasti pernah melalui masa gelap dalam hidupnya. Seperti saya juga dulu pernah melalui masa-masa kelam dalam hidup saya. Nah, jadi pada suatu hari, saya diajak oleh teman saya, Edo namanya, untuk menemani beliau pergi ke rumah dukun yang jago masang susuk. Edo mengatakan, mau nggak nemenin aku pergi ke rumah Mbah ini jago sekali masang susuk. Kalau kamu mau, kamu bisa sekalian pasang susuk. Yo, saya bilang sama Edo, kalau kamu mau minta temenin, yo aku temenin. Tapi kalau untuk urusan pasang susuk, mau pakai susuk, sama sekali aku nggak minat doh. Ya udah, kamu temenin aku aja. Tapi tempatnya nggak jauh, mau nggak kamu? Ya kurang lebih sekitar 2,5 jam lah perjalanan kami baru sampai ke rumah si Mbah tukang pasang susu ini. Sesampainya di sana, kami pun masuk ke rumah si Mbah dan Edo ini memperkenalkan saya kepada si Mbah. Mbah, dikenalin teman saya namanya Rio. Nah, Mbah ini ya, seorang wanita usianya kurang lebih sekitar 75 tahun lah. Melihat saya itu agak aneh ya, nggak tahu kenapa dan si Mbah meminta saya untuk menyebutkan nama asli saya. Nah, ketika saya sebutkan nama asli saya, Mbah ini seperti kaget. Dia bilang, "Olah nak, nama kamu apik tenan. Kamu kesini mau masang susu?" Si Mbah bertanya kepada saya dan ya spontan saya menjawab, "Enggak, Mbah. Saya cuma mau nemenin Edo. Edo katanya mau masang susu ke sini." Ya Mbah menjawab, "Yo kalau si Edo udah sering dia main-main ke sini. Ya udah, kalau kamu nggak mau pasang susu, ya ndak apa-apa. Nggak usah pasang susu juga udah apik. Wong lanang kok kayak wedok." Dia bilang, laki-laki kok kayak perempuan. Dia bilang, rambutnya panjang. Memang pada saat itu rambut saya lebih panjang dari sekarang ini. Nah, ya, setelah kami ngobrol-ngobrol di ruang tamu, Edo dengan Mbah ini, ya namanya Mbah Tini. Mbah Tini ini masuk ke sebuah ruangan seperti kamar lah. Kurang lebih sekitar 15 menit, Mbah Tini ini sama Edo berada di ruangan itu. Terdengar suara memanggil, Nah, masuk ke sini, jangan duduk di situ aja. Nah, saya bingung. Celingak-celinguk lah, saya melihat ke kiri ke kanan tuh nggak ada orang. Ya berarti saya yang dipanggil. Nah lagi-lagi suara Mbah Tini ini memanggil. Ngapain celingak-celinguk? Ayo masuk ke sini.
Nah, barulah saya berdiri masuk ke kamar yang ada Mbak Tini sama si Edo. Ketika masuk ke dalam kamar itu, saya melihat ruangan itu seperti ruang khusus lah untuk Mbak Tini ini melakukan pengobatan atau pemasangan susu. Di situ banyak sekali sesaji-sesaji dan banyak sekali dirijen, ya, tempat air itu banyak di ruangan Mbak Tini itu. Saya pun duduk di samping itu. Lalu Mbak Tini ini menanyakan sesuatu kepada saya. Kamu ini aslinya tuh dari mana? Apakah kamu keturunan dari Jawa? Kok nama kamu depannya pakai Raden? Nah, di situ saya jelaskan kepada Mbak Tini. Saya asli Jambi, kelahiran Jambi, orang Jambi asli. Memang kalau orang Jambi asli, keturunan dari kerajaan, keturunan ningrat, memang sama dengan seperti orang-orang yang ada di Jawa. Menggunakan nama depan tuh nama Raden, karena memang keturunan kami tuh sama. Saya bilang begitu dan Mbak Tini pun bilang, ya wajar lah. Ternyata kamu memang ada darah Jawanya. Lalu Mbak Tini menceritakan sesuatu kepada saya. Jadi kedatangan kamu ke sini itu sebenarnya saya sudah tahu. Beberapa hari sebelum kamu ke sini, saya sudah tahu. Loh, kok Mbah bisa tahu? Saya bilang. Jadi Mbah Tini pun menceritakan siapa Mbah Tini ini sebenarnya. Selain dia jago masang susu, Mbah Tini ini salah satu juru kunci yang ada di Gunung Kemukus. Salah satu juru kunci pesugihan di makam Joko Samudro. Mbah Tini ini asli orang sana. Rumahnya nggak jauh lah dari lereng Gunung Kemukus, dan Mbah Tini ini menceritakan kepada saya beberapa malam yang lalu dia didatangi oleh Pangeran Joko Samudro. Biasanya kalau pangeran datang ke dalam mimpi saya, ada sesuatu hal yang penting yang beliau ingin sampaikan kepada saya, dan di dalam mimpi itu pangeran mengatakan kalau beberapa hari lagi ada seorang pria yang datang ke sini tanpa disengaja. Seorang pria yang perawakannya seperti wanita. Nah, setelah mimpi itu, beberapa hari aku menunggu orang seperti yang dikatakan pangeran. Ciri-ciri orang yang dikatakan pangeran. Aku tunggu tapi nggak ada. Aku kaget. Ketika aku melihat kamu masuk tadi, kamu tuh persis sekali seperti ciri-ciri orang yang disebutkan oleh Pangeran Joko Samudro. Dan ketika kamu duduk di ruang tamu ngobrol sama Mbah tadi, Mbah melihat ada sisi lain di kehidupan kamu. Pertama, kamu sekarang lagi dalam masalah, dan kedua, saya melihat ada sesuatu yang lain mengikuti diri kamu. Ternyata itu adalah dari keturunan kamu. Makanya Mbah tanya, kamu ini asalnya dari mana? Nah, jadi setelah ngobrol seperti itu, saya bingung. Kok Mbah Tini ini bisa mendapat rasian seperti itu? Jadi di tahun 2013 itu saya sama sekali nggak tahu tentang kisah yang ada di Gunung Kemukus, maupun itu kisah dari Joko Samudro, kisah pesugihan yang ada di sana. Sama sekali saya nggak tahu. Lalu saya bertanya kepada Mbak Tini, maksud ceritanya tadi itu apa? Memang ketika saya datang ke tempat beliau tuh nggak sengaja. Kalau Edo nggak ngajak saya nggak bakal tahu, nggak bakal datang ke rumah Mbak Tini. Lalu Mbak Tini pun kembali menjelaskan kalau di Gunung Kemukus itu bisa dilakukan ritual pesugihan. Pesugihan yang akan mendatangkan kekayaan. Pesugihan yang dilakukan di makam Raden Joko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Nah, jadi saya pun bertanya kepada Mbah Tini, maksud dari cerita Mbah ini apa? Kok saya disebut-sebut dalam mimpi? Saya bilang, memang saya datang ke tempat Mbah Tini ini nggak sengaja. Kalau Edo nggak ngajak saya nggak bakal sampai ke sini, Mbah. Lalu Mbak Tini pun kembali menjelaskan arti dari mimpinya. Biasanya, kalau Pangeran Joko Samudro masuk ke dalam mimpi saya selaku pemegang juru kunci yang ada di sana untuk pesugihan, dia bilang. Itu adalah mimpi baik. Orang-orang yang dirasikan oleh pangeran itu, orang-orang yang bisa mendapatkan kekayaan. Orang-orang yang bisa melakukan ritual pesugihan yang ada di sana. Karena setiap tahunnya ribuan orang yang datang ke sana untuk melakukan pesugihan. Tapi dari ribuan orang itu, tidak semuanya yang berhasil. Yang mendapatkan kekayaan di sana itu tidak. Hanya orang-orang yang terpilih. Nah, untuk kisah pesugihan di Gunung Kemukus, atau sejarah yang ada di Gunung Kemukus, itu kan memang ada dua versi. Dan versi pertama itu adalah kisah yang menurut saya dapat dipercaya. Kalau
Pangeran Djoko Samudro atau Raden Djoko Samudro ini merupakan anak murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, beliau beristirahat di Gunung Kemukus. Nah, kisah kedua menceritakan di tempat Pangeran Djoko Samudro atau di Gunung Kemukus ini bisa dilakukan ritual pesugihan dengan meminta rezeki kepada Djoko Samudro, tapi dengan ritual yang cukup nyeleneh. Membawa pasangan selingkuhan, melakukan hubungan terlarang di sana bisa mendapatkan kekayaan. Untuk sahabat-sahabat semua, saya nggak menjelaskan tentang kisah ini, sejarah dari Gunung Kemukus, enggak, di kisah ini enggak. Karena kalau saya sampaikan, ceritanya pasti akan sangat panjang. Kalau sahabat-sahabat ingin mendengarkan kisah yang menceritakan Gunung Kemukus yang menurut saya bisa dipercaya, sahabat-sahabat bisa dengarkan cerita dari Om Hau. Kisah Tanah Jawa. Menurut saya versi dari Om Hau itu adalah versi yang bisa dipercaya karena beliau datang langsung ke sana, melakukan penelusuran dan mencari tahu tentang makam Raden Djoko Samudro dan kisah pesugihan yang ada di sana. Jadi setelah Mbak Tini menceritakan itu semua, saya pun bingung. Karena kok bisa saya yang terpilih? Mbak Tini mengatakan ciri-cirinya orang seperti saya dan Mbak Tini bilang itu adalah saya. Untuk bisa melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Memang pada saat itu, di tahun 2013, kondisi saya lagi dalam keadaan susah. Usaha yang saya jalankan sedang bangkrut. Rugi besar lah. Tapi di sini yang anehnya, Mbak Tini itu tahu. Mbak Tini langsung ngomong seperti ini. Kalau kamu berniat untuk melakukan pesugihan di makam Raden Djoko Samudro, bisa Mbah antarkan kamu ke sana. Sayang loh kalau nggak diambil kesempatan ini. Karena nggak semua orang bisa dapat ini. Saya sama sekali nggak berpikir ke arah situ. Walaupun saat itu kondisi saya dalam keadaan susah sekali. Lalu Edo di sini ngomong sama Mbak Tini, "Mbah, kok cuman Rio aja? Kalau saya bisa nggak, Mbah?" Nah, Edo ini agak ngeyel Nada bicaranya agak ngeyel. Mbak Tini bilang, sudah saya jelaskan tadi, ribuan orang yang datang ke Gunung Kemukus setiap tahunnya untuk melakukan ritual pesugihan. Tidak semua orang itu bisa dapat apa yang mereka mau. Karena tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan pesugihan itu. Ada orang-orangnya. Dan Edo mengatakan kepada saya, ya udahlah yuk ambil. Mana tahu jalan inilah, jalan yang bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Tapi di situ saya nggak menjawab iya. Saya cuma diem aja, lalu Mbak Tini menjelaskan syarat-syarat untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Jadi, untuk melakukan ritual pesugihan di sana, itu memakan waktu. Karena beberapa ritual harus dilakukan kontinu. Lalu Mbak Tini mengatakan, kalau memang berniat untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus, kamu harus tiba di sana sebelum malam Jumat Pon. Karena malam Jumat Pon itulah puncak dari ritual yang ada di sana. Ritual yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu harus membawa pasangan. Pasangan di luar nikah. Boleh itu selingkuhan, boleh itu pacar. Itulah yang akan kamu ajak melakukan ritual. Lalu saya bertanya kepada Mbak Tini, ritual apa yang harus saya lakukan dengan wanita itu, Mbak? Mbak Tini pun kembali menceritakan. Jadi sesampainya nanti saya di Gunung Kemukus, pada malam Jumat Pon, saya harus mandi terlebih dahulu di sendang yang ada di bawah, di dekat makam Dewi Ontrowulan. Nah, setelah melakukan ritual mandi kembang, di lokasi itulah saya harus melakukan hubungan badan dengan wanita yang saya bawa. Nah, setelah melakukan hubungan badan itu barulah naik ke atas untuk ziarah ke makam Raden Djoko Samudro. Di sanalah kita harus melepaskan niat kita, mengatakan niat kita datang ke sana untuk meminta pesugihan. Lalu si Mbah mengatakan, orang banyak tidak tahu, orang cuma melakukan ritual seks saja di sana, tidak melakukan ritual selanjutnya. Sebenarnya ritual yang dilakukan di sendang itu adalah ritual pertama. Ritual penguncinya yaitu di makam Raden Djoko Samudro. Ketika di sana, kita harus kusuk, kita harus semedi di sana. Walaupun penziarah-penziarah lain ramai ada di sana tuh kita cuekin aja. Nah, Mbak Tini bilang kegagalan orang-orang itu pertama, dia cuma niat untuk melepaskan syahwatnya, untuk melakukan ritual nyeleneh itulah ya. Nah, tapi tidak melakukan ritual puncak di makam Raden Djoko Samudro. Jadi ketika selesai nanti kita semedi,
Ya, juru kunci itu setiap malam Jumat Pon akan membuka tutup dari makam atau tutup batu nisan. Nah, kain penutup batu nisan itulah harus kita dapatkan walaupun cuma sedikit. Itulah yang akan menjadi syarat untuk menjadi penglaris dagang. Lalu Mbah Tini mengatakan, kalau kamu memang mau melakukan ritual di sana, biayanya tuh nggak besar, cuman memakan waktu saja, karena kamu harus melakukan 7 kali ritual di Sendang Dewi Ontrowulan, melakukan ritual nyeleneh itu dengan pasangan kamu sampai 7 kali, 7 malam Jumat berturut-turut. Nah, saya nggak jawab, saya masih diam saja, tapi Mbah Tini ini seperti memberi sugesti kepada saya untuk saya mengiyakan ikut ke pesugihan yang dia katakan, berangkat ke Gunung Kemukus pada malam Jumat Pon berikutnya. Nah, Mbah Tini mengatakan, sini kamu, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Kamu coba lihat tangan Mbah. Jadi dia tuh, Mbah Tini tuh bisa menerawang ya dari kuku tangan jempol sebelah kanannya nih. Saya melihat sendiri apa yang dia katakan tuh memang benar. Jadi dengan lampu yang terbuat dari kaleng dengan sumbu dinyalakan oleh Mbah Tini. Dia menggosok kukunya dan membaca mantra-mantra. Nah, setelah dia membaca mantra, saya disuruh Mbah Tini memperhatikan kuku jempolnya, kuku jempol sebelah kanan ya. Mbah Tini mengatakan, ketika nanti kamu bisa melihat bayangan makam Raden Djoko Samudro dan sendang yang ada di sana, di dekat makam Dewi Ontrowulan, berarti benar kamu orang yang terpilih oleh Raden Djoko Samudro untuk berangkat ke sana, untuk mendapatkan pesugihan. Nah, di situ Edo yang menjadi saksi. Kami sama-sama melihat. Kurang lebih sekitar 2 menit lah. Saya memperhatikan kuku itu ya nggak ada perubahan. Layaknya seperti kuku biasa. Tapi lama-kelamaan saya bisa melihat seperti keadaan yang ada di makam Raden Djoko Samudro. Ya seperti melihat TV lah. Tapi terlihat kecil ya dari kuku itu. Terlihat itu ada makamnya. Terus Mbah Tini bilang, kamu lihat lagi, perhatikan lagi. Kamu akan melihat sendang yang ada di sana. Sendang yang ada di dekat makam Dewi Ontrowulan. Ya, pemandian yang ada di sana. Dan saya melihat memang itu ada seperti pemandian. Dan gak jauh dari situ. Ya, terlihat ramai sekali. Orang sedang ngantri mau mandi. Tapi di sini Edo itu nggak bisa ngelihat apa-apa. Sampai dia bingung. Bah, kalian ngomongin apa sih? Apa sih yang kalian lihat? Saya nggak lihat apa-apa. Wis, kamu diam aja. Mbah Tini bilang gitu dan Mbah Tini pun menutup ya. Seperti diusapnya seperti itu. Tidak ada lagi bayangan yang bisa saya lihat. Mbah Tini menjelaskan kepada Edo. Saya sudah bilang dari tadi. Kalau Raden ini, kalau Rio ini, sudah dikatakan dia bisa melakukan ritual pesugihan di sana. Kalau kamu tuh enggak, wajarlah kamu nggak bisa melihat. Nggak sembarangan orang yang bisa melihat apa yang saya lihatkan tadi. Sudah banyak orang yang datang ke sini meminta saya untuk mengantarnya ke Gunung Kemukus untuk melakukan pesugihan, tapi saya nggak mau. Kalau orang itu tidak ada takdirnya, tidak ada rezekinya di sana, untuk apa? Saya nggak mau bikin orang tuh berharap, apalagi menghabiskan uang yang banyak untuk berangkat ke sana, saya nggak mau. Lalu saya masih belum menjawab, saya masih diem aja. Mbah Tini terus mensugesti saya untuk saya mengiyakan untuk berangkat ke sana. Mbah Tini kembali mengatakan, saya buktikan lagi, kalau memang rezeki kamu tuh ada di sana, solusi dari permasalahan kamu ini ada di pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Saya penasaran, sebenarnya Mbah Tini ini tahu sebatas mana tentang saya. Saya tanya, Mbah bilang permasalahan yang sedang saya hadapi itu solusinya di Gunung Kemukus. Memang Mbah tahu apa tentang saya? Coba Mbah ceritakan sekarang, permasalahan saya itu apa? Mbah Tini menjelaskan semua. Sekarang usaha yang tengah kamu jalankan sekarang itu sedang di ujung tanduk. Uang yang sudah diinvestasikan itu udah ratusan juta, tapi itu bukan uang kamu. Melainkan itu adalah uang kakak kamu. Kakak kamu yang modalin usaha kamu tuh. Kamu sekarang tuh sedang dalam masalah. Mau bangkrut, kamu malu. Ya kan? Saya kaget. Loh, kok Mbah Tini ini tahu? Tahu dari mana? Saya sempat mengira kalau Edo ini bersekongkol dengan Mbah Tini. Nah, ketika hati saya berkata kalau Edo ini sekongkol dengan Mbah Tini lagi-lagi bilang Edo tuh nggak tahu apa-apa.
Bahkan Edo pun nggak tahu kalau saya itu memegang juru kunci pesugihan Gunung Kemukus. Baru inilah Edo tahu. Lalu Batini mengatakan lagi kepada saya, kita buktikan lagi. Kalau nama kamu saya sebut, ketika saya membakarkan kemenyan ini, kemenyan itu menyala, ya, berarti memang kamu bisa berangkat ke Gunung Kemukus. Kita buktikan. Jadi kemenyan yang dimiliki oleh Mbah Tini itu agak sedikit unik, berbentuk kotak seperti kotak koset. Nah, jadi di mejanya itu seperti meja altar ya. Di situ sudah banyak kembang 7 rupa. Di situ sudah ada tempat untuk bakar kemenyan ya. Dibakarlah. Kemenyan pertama dibakar. Padahal korek api itu cuma kecil sekali. Tes ya. Menyan itu ya terbakar sedikit lah. Ditaruh oleh Mbah Tini. Dia mulai membacakan mantra-mantra. Mbah Tini mengatakan, ketika tangan saya menunjuk kamu, kamu sebutkan nama asli kamu. Mulailah Mbah Tini menggunakan bahasa Jawa, membacakan mantra-mantra. Sedikit yang masih saya ingat. Dia mengatakan seperti ini. Saya mengirimkan sego putih, banyu putih kepada Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Tolong dijemparing. Ya, Rogo Sukmanya, dia nunjuk saya ya, nama saya, Rogo Sukmanya untuk sampai ke Gunung Kemukus. Untuk mendapatkan apa yang ada di sana. Nah, masih panjang lagi ya, dengan bahasa Jawa, tapi masih saya ingat cuman itu saja. Dia mengirimkan sego putih, banyu putih. Ya, untuk Raden Djoko Samudro atas nama saya, ya atas nama Rio, untuk bisa sampai ke Gunung Kemukus. Jadi memang ya, kemenyan yang dibakar oleh Mbah Tini tadi semulanya cuma dikit. Ya, apinya tuh mulai membesar dan menghabiskan semua kemenyan yang berbentuk kotak koset itu. Mbah Tini mengatakan, sego putih, banyu putih sudah dikirim. Nama kamu sudah saya titipkan di makam Raden Djoko Samudro dan diterima. Buktinya, kemenyan yang saya bakar tadi habis terbakar. Nah, sekarang kita coba lagi dengan menyebutkan nama Edo. Ketika kemenyan itu terbakar, berarti saya bohong. Tapi kalau kemenyan itu tidak terbakar, ya berarti apa yang saya katakan. Kalau kamu itu sudah diterima untuk melakukan pesugihan di Gunung Kemukus itu benar. Jadi Mbah Tini kembali membakar kemenyan ya, seperti yang dia lakukan tadi lah. Ya, apinya cuma kecil, ditaruh langsung, Mbah Tini langsung membacakan mantra sama persis dengan mantra yang ketika menyebut nama saya. Nah, ketika ditunjuk, Edo pun menyebut nama aslinya. Namun di sini, ya, kemenyan yang dibakar oleh Mbah Tini ini sama sekali tidak dimakan api. Di situ saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Kalau ini adalah sebuah kebetulan, ini bukan kebetulan yang wajar. Tapi pada malam itu, saya sama sekali tidak menjawab iya atau tidak untuk melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Saya pun cuman bilang gini sama Mbah Tini, ya udahlah Mbah, kalau memang apa yang Mbah katakan itu benar, rezeki saya tuh ada di Gunung Kemukus, ya mudah-mudahan saya bisa berangkat. Tapi kalau memang enggak, ya pasti akan banyak halangannya ketika saya ingin berangkat ke sana. Yo, saya menggunakan batin lagi ya, mengkajinya dengan batin lagi. Saya pikir seperti ini, apapun itu jenis pesugihannya, ya tidak wajar dilakukan. Apalagi saya mendengar, saya harus membawa seorang wanita melakukan hubungan terlarang di sendang yang ada di dekat makam Dewi Ontrowulan. Memang secara logika ini nggak masuk akal. Sedangkan ketika kita meminta rezeki, ya, apapun doanya, apapun ya agama yang kita anut, pertama kita harus dalam keadaan bersih. Ya, masa kita habis berzina, meminta rezeki kepada Tuhan, dipelantari oleh Pangeran Djoko Samudro, itu nggak masuk akal. Lalu saya pun pulang ke rumah. Mbah Tini mengatakan, malam besok kamu datang ke sini. Yo, Mbah tunggu, kamu harus datang ke sini. Yo, saya bilang iyalah Mbah, insya Allah saya bilang. Lalu saya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya tuh bingung apa yang akan saya lakukan. Memang permasalahan yang tengah saya alami memang cukup berat. Di tahun 2013 itu saya sedang menjalankan usaha membuka sebuah kafe. Tapi kafe itu nggak pakai modal saya, dibantu dengan kakak saya. Kakak saya Rahayu Fajri. Jadi uang yang sudah dikeluarkan itu sudah hampir ratusan juta. Usaha yang saya jalankan tidak berjalan sama sekali. Memang
Waktu itu Allah tengah menguji saya, menguji keimanan saya. Banyak sekali permasalahan yang tengah saya alami. Datang lagi godaan untuk melakukan ritual pesugihan. Tapi nggak secepat itu saya katakan iya. Saya cuma mengatakan kepada Mbak Tini, kalau memang jalan rezeki saya ada di sana, jalannya akan mudah. Tapi kalau enggak, pasti akan banyak halangan dan rintangan. Malam berikutnya saya pun datang, menepati janji saya kepada Mbah Tini. Saya datang ke rumahnya dengan Edo dan Mbah Tini kembali mengatakan, "Nah, kalau kamu mau berangkat, secepatnya kamu berangkat. Karena beberapa minggu lagi itu malam Jumat pun. Perjalanan kamu dari sini itu kamu hitung. Pokoknya kamu harus sampai ke Gunung Kemukus itu sebelum malam Jumat pun. Kalau kamu pas malam Jumat pun datang, kamu nggak bakal bisa naik lagi ke atas. Karena ribuan orang yang datang ke sana, bukan cuma untuk berziarah. Rata-rata mereka tuh yang ada di sana melakukan ritual pesugihan." Lalu Mbak Tini mengatakan kepada saya, "Kalau bisa, kamu harus membawa pasangan dari sini. Jangan kamu cari pasangan yang ada di sana. Karena rata-rata orang yang mendapatkan pasangan dari sana, atau menyewa orang ya, untuk dijadikan pasangan dadakan, hanya sekedar untuk melakukan ritual pesugihan saja, untuk melakukan ritual esek-esek ya, di sendang yang di dekat makam Dewi Ontrowulan, itu 80% tidak berhasil. Walaupun mereka berhasil, mereka bakal celaka." Saya bingung. "Loh, kok banyak pantangnya, Mbah?" Saya bilang. "Yo, karena ini bukan sembarangan pesugihan." Nah, karena saya tahu persis, karena saya sudah lama, sudah banyak sekali orang-orang yang saya antar ke sana. Bahkan kekuatan atau kebatinan yang saya miliki, itu saya dapat di makam Raden Djoko Samudro. Makanya, Raden Djoko Samudro itu bisa datang, mewujud ke dalam mimpi saya. Jadi, Mbak Tini mengatakan, "Yo, kalau bisa, kamu cari dari sekarang pasangan yang bakal kamu bawa ke sana. Dan nanti, setelah ritual selesai, 7 kali kamu melakukan hubungan badan dengan pasangan itu, kamu jangan tinggalin pasangan itu. Kamu harus merawatnya. Ketika nanti kamu berhasil, kamu harus menafkainya. Seberapa banyak kekayaan yang akan kamu dapat, ya kamu harus bagi dengan wanita itu. Ketika nanti kamu berkhianat, kamu akan ciloko. Kamu akan mendapat bala. Dan kamu akan tidak bisa diterima lagi di Gunung Kemukus." Jadi, kembali Mbak Tini menceritakan sesuatu kepada saya. Ada orang yang dari Batam datang menemui Mbak Tini, meminta untuk diantarkan melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Pada saat itu Mbak Tini sendiri yang mengantarkan orang itu, tapi orang ini tidak membawa pasangan. Dia tidak memiliki pasangan. Dia bilang sama Mbak Tini, "Ya terserah Mbak lah, carikan aku pasangan." Dan kebetulan ya, Mbak Tini ini juga ada pasien perempuan. Sama-sama minta untuk diantarkan pesugihan ke Gunung Kemukus. Mereka dipertemukanlah Mbak Tini dan kedua orang yang ingin melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus ini berangkat naik ke Gunung Kemukus sebelum malam Jumat pun. Tapi di sini, setelah mereka melakukan ritual, Mbak Tini mengatakan kalau kedua orang ini diterima untuk mendapatkan kekayaan di Gunung Kemukus, tapi yang laki-laki ini berkhianat. Beberapa tahun menghilang. Setelah mendapatkan kekayaan ini tuh menghilang. Dan wanita yang ditidurinya atau wanita yang menemaninya untuk melakukan ritual seks di Gunung Kemukus itu ditelantarkan, disia-siakan begitu saja. Tidak mendapatkan kekayaan, tidak mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka lakukan. Karena pesugihan di Gunung Kemukus ini antara dua yang dapat. Kalau nggak laki-laki, wanita yang dapat. Kalau laki-laki yang dapat, laki-laki ini harus bertanggung jawab untuk menghidupi wanita ini. Dan sebaliknya, ketika wanita ini mendapatkan kekayaan itu, dia harus bertanggung jawab untuk memberikan uang kepada laki-laki ini. Namun, laki-laki yang berasal dari Batam itu menghilang begitu saja setelah melakukan ritual. Ya, setelah berpisah di Gunung Kemukus dengan Mbah Tini, laki-laki itu hilang nggak tahu kemana. Nah, beberapa tahun berlalu, Mbah Tini dapat kabar kalau laki-laki yang ada di Batam itu sudah sukses dan kaya. Tapi, sekarang kondisinya tuh stroke. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Sekarang stroke. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan usaha yang dijalankannya
sudah hancur, sudah nggak punya apa-apa lagi. Dulu memang kaya, tapi sekarang sudah melarat. Dan Mbah Tini mengatakan, itu adalah kutukan dari Gunung Kemukus, kualat, karena sudah melanggar pantang. Ya, Mbah Tini mengatakan, yo palingan, nggak lama lagi dia bakal mati, pasti akan mati. Mbah Tini berpesan kepada saya, nah, kamu bagus, saya tahu, kamu tuh orang yang terpilih, tapi saya minta sama kamu jangan melakukan hal yang sama, jangan ceroboh, jangan serakah. Tapi di sini, saya masih belum mengatakan iya untuk berangkat ke Gunung Kemukus. Mbah Tini pun menulis sebuah surat ya, dengan bahasa Jawa, dan Mbah Tini mengatakan, Mbah tidak bisa mengantar kamu ke Gunung Kemukus karena ya, usia Mbah sudah nggak muda lagi, nak. Mbah udah nggak kuat lagi naik ke sana. Dan Mbah Tini cuman menitipkan surat itu kepada saya, ya seperti memo lah ya, tulisan tangan. Nanti kalau kamu sampai ke Gunung Kemukus, ketemu dengan juru kunci yang ada di sana, kamu tunjukin kertas ini. Nanti ya, juru kunci itu akan menyediakan kamu tempat penginapan selama di sana. Karena 7 Jumat ya saya harus di sana. Ya lumayan lama lah ya. Kalau ngekos atau sewa rumah biayanya pasti besar. Mbah Tini bilang, kamu nggak usah sewa tempat. Juru kunci itu akan ngasih kamu tempat gratis. Cuman kamu tinggal biaya makannya aja lah. Lalu ya, ketika juru kunci itu membaca pesan dari saya, dia akan memberikan kamu potongan kain ketika mesan atau makam dari Raden Djoko Samudro itu dibuka nanti. Soalnya nak, ribuan orang tuh bakal berebut mendapatkan itu. Kalau kamu nggak pakai surat ini, kamu nggak bakal dapat. Nah, di situ saya merasa kok saya ini spesial sekali. Ada apa? Tapi saya masih tidak mengatakan iya untuk berangkat ke sana tuh enggak. Saya masih diem aja. Walaupun surat yang dikasih oleh Mbah Tini itu saya simpan. Saya masih belum mengatakan iya. Mbah Tini pun bilang, yo wes, kalau kamu diem-diem aja, mana tahu nanti kamu berpikir untuk pergi ke sana. Jangan lupa, sebelum Jumat Pon, kamu harus udah sampai ke Gunung Kemukus. Jadi pada malam itu, sebelum pulang, saya disuruh Mbah Tini untuk membawa ya sebotol aqua lah ya, air yang kata Mbah Tini itu air yang dikirim langsung dari Jawa. Air yang ada di sendang yang ada di dekat makam Dewi Ontrowulan. Mbah Tini bilang, sesampainya di rumah nanti, air ini kamu bagi 2. Setengah kamu mandikan, setengah lagi kamu minum. Nggak usah diminum sekaligus. Ya, kalau pagi minum dikit, kalau siang minum dikit. Kamu siapkan air ini, kamu takerin air ini sebelum kamu berangkat menuju ke Gunung Kemukus. Saya terima lah ya, namanya pemberian orang tua, saya terima dan saya bawa pulang. Memang saya nggak niat sama sekali untuk mandi dengan air itu, untuk minum air itu. Anehnya begini, sesampainya di rumah, jadi air itu kan dalam botol aqua yang ukuran besar. Jadi saya taruh lah di samping lemari yang ada di kamar saya. Keesokan harinya, saya nggak tahu kenapa, botol aqua itu tertutup rapat. Tiba-tiba botol itu tumpah. Airnya itu keluar semua. Padahal ingat, dari tempat Mbah Tini, botol itu nggak saya buka sama sekali. Saya bawa naik motor kok nggak tumpah. Tapi kenapa malam itu seperti ada yang membukanya. Botol itu tumpah. Jadi, setelah air yang dalam botol itu tumpah, beberapa malam berikutnya saya bermimpi bertemu dengan seseorang. Di dalam mimpi itu, saya sedang bepergian. Ingat tuh ya, saya pakai jaket, pakai tas, naik ke dalam bus. Saya masih ingat jelas, kalau bus itu jurusannya ke Gunung Kemukus. Jadi saya duduk ya di kursi ya, tengah-tengah. Kursi itu ada 2 bangku ya. Saya duduk di samping kaca dan di sebelah saya tuh ada bapak-bapak. Duduk aja, nggak ngomong-ngomong. Saya pun memperhatikan dan saya melihat ke kaca, memang di dalam mimpi itu, ya, bus yang saya tumpangi itu memang mengarah ke arah Pulau Jawa. Ya, di dalam mimpi itu saya tertidur dan dibangunkan oleh bapak-bapak yang ada di sebelah saya. Bapak-bapak itu membangunkan. Dek, bangun. Kamu sudah sampai. Ketika saya bangun, membuka mata, bapak-bapak itu sudah nggak ada lagi. Di dalam mimpi itu ya,
Bapak-bapak itu sudah nggak ada lagi dan bus itu memang berhenti. Ya, saya turun lah. Saya turun dari bus itu, ternyata bus yang saya tumpang itu ya, nyasar nggak tahu kemana. Bahkan sopirnya ini bingung ada di mana. Saya bertanya kepada Pak Sopir, Pak, kita sudah sampai ke Gunung Kemukus ya. Sopir itu bilang, maaf mas, kita nyasar. Nah, saya pun terbangun dari mimpi itu. Jadi saya memang memiliki firasat kalau perjalanan saya untuk pergi ke Gunung Kemukus itu bukan pilihan yang tepat dan itu bukan jalan keluar dari permasalahan yang tengah saya hadapi. Dari rasian mimpi itu, ya, bus yang semulanya menuju ke arah Gunung Kemukus yang saya tumpangi ini sudah pasti bakal berhenti dan mengantarkan saya ke Gunung Kemukus. Tiba-tiba sesat nggak tahu kemana. Bahkan sopirnya aja ini nggak tahu kalau membawa mobil itu kemana. Tersesat di mana dia nggak tahu. Dari mimpi itu bisa digambarkan kalau perjalanan saya ke Gunung Kemukus itu tidak baik karena tersesat. Jadi beberapa hari sebelum malam Jumat pun, ya kurang lebih 8 hari kalau nggak salah, saya mencari surat yang diberikan oleh Mbak Tini. Cuman sekedar untuk membaca, ya, untuk mengartikan tulisan yang ditulis oleh Mbak Tini dengan menggunakan bahasa Jawa. Di situ lengkap, ya, tanda tangan Mbak Tini, tanggal waktu dia buat, memang persis seperti memo. Nah, jadi saya taruh, ya, ingat tuh, saya taruh di lemari itu ada kerobokan. Tempat saya biasa naruh jam tangan. Ya, saya taruh di bawah ada seperti buku lah ya. Saya taruh di bawah buku itu dan ya, saya cari lagi. Surat itu nggak ada. Nggak tahu kemana. Padahal kamar yang saya tempati itu ya, nggak pernah lah dimasuki orang lain kecuali bapak saya. Itu pun jarang sekali. Bapak saya jarang ngobrak-ngabrik kamar saya itu nggak pernah lah. Boleh dikatakan nggak pernah. Kalau saya nggak beresin kamar itu nggak bakal diberesin. Kalau saya nggak ada di rumah, kamar itu pasti akan selalu saya kunci. Beberapa kejadian aneh sudah saya alami dan kurang lebih 4 hari ya sebelum malam Jumat pun yang seharusnya saya sudah berangkat. Kalau mengikuti kata dari Mbah Tini, saya seharusnya sudah berangkat untuk sampai ke Gunung Kemukus itu tepat sebelum malam Jumat pun. Tapi ya, saya sudah memutuskan dalam hati, walaupun aku susah dalam keadaan seperti sekarang ini, aku nggak maulah melakukan pesugihan. Walaupun ya hampir saja, hampir saya berangkat ke Gunung Kemukus untuk melakukan pesugihan. Tapi pada malam keempat sebelum saya berangkat, saya di situ sudah menguatkan hati kalau saya tidak akan berangkat ke Gunung Kemukus. Nah, di malam itulah ada sebuah kejadian aneh lagi yang saya alami. Mimpi yang menurut saya nyata, tapi itu tidak nyata. Hanya meninggalkan bekas. Jadi, malam itu saya tidur di kamar sekitar jam 9:30. Tidur di kamar, tempat tidur saya itu ya, menghadap ke pintu ya. Buka pintu itu langsung ada tempat tidur. Malam itu saya bermimpi, didatangi sosok gaib. Tingginya tuh cuman sebatas dada saya, tapi tubuhnya sangat gempal sekali, seperti binaraga. Wajahnya tuh sangat mengerikan, rambut panjang, seperti keriting rambutnya, telinganya panjang sekali, matanya belok berwarna merah dan hidungnya itu ya kayak hidung binatang lah, giginya panjang sekali. Mulai dari kukunya itu hitam semua, kulitnya hitam. Tiba-tiba mendobrak pintu kamar saya, ditendang sama dia. Bah! Pintu terbuka dan saya kaget. Saya duduk dan saya bertanya, siapa kamu? Dia langsung menjawab, jangan banyak tanya. Saya kesini mau ngajak kamu berantem. Nah, di dalam mimpi itu, saya beneran berantem dengan sosok kecil yang kekar itu, yang mengerikan itu. Dan saya dapatlah mencekik sosok itu. Saya cekik lehernya. Ketika saya cekik lehernya, karena dia tingginya cuma sebatas dada saya cekik seperti ini. Kedua tangannya itu ya mencakar tangan saya. Saya cekik semakin lama, sosok itu semakin kecil dan saya terbangun. Ketika saya bangun, di tangan saya ini, sebelah kiri ini, di bawah ada 3 cakaran dan di atas ada 3 cakaran. Dan cakaran itu nyata. Sampai-sampai besok paginya,
bapak saya nanya, tadi malam kamu mimpi apa? Kamar saya itu ya bersebelahan dengan kamar bapak saya. Kedengaran dari kamar kamu gedebak-gedebuk kayak orang berantem, dan itu tangan kamu kenapa? Memang perihal tentang pesugihan Gunung Kemukus ini sama sekali tidak saya ceritakan kepada bapak saya. Karena saya nggak mau lah. Kalau saya cerita, pasti dia akan nanyain, ngapain kamu pergi ke tempat orang seperti itu? Itu bukan pakaian keturunan kita. Tapi hari itu terpaksa saya ceritakan. Karena beliau mendengar kejadian tadi malam. Dia mendengar seperti ada orang berantem di kamar saya, dan bekas cakaran dari sosok gaib itu masih ada di tangan saya pada pagi itu. Jadi saya ceritakanlah semua. Saya pergi ke tempat Mbah Tini, bertemu dengan beliau, dan beliau mengatakan panjang lebar tentang pesugihan yang ada di Gunung Kemukus, dan nama saya sudah dititipkan beliau karena di dalam mimpi Mbah Tini, Raden Djoko Samudro memberikan ciri-ciri orang yang bisa mendapatkan pesugihan. Ciri-ciri itu seperti ada di tubuh saya. Beberapa tes dilakukan oleh Mbah Tini ketika saya ada di sana untuk membuktikan kalau memang benar sayalah orang yang dikatakan Raden Djoko Samudro. Itu memang buktinya benar, Pak. Saya ceritakan semua kepada bapak saya, dan bapak saya bilang, sekarang hidup kamu itu memang sedang digembleng. Kamu sadar enggak? Sebelum usaha ini kamu buka, kamu itu siapa? Sekarang hidup kamu itu dalam ujian dari Tuhan, dari Allah. Enggak semudah itu untuk membuka usaha. Ya memang uang kakak kamu sudah banyak sekali lah ditanamkan untuk usaha ini. Sudah rugi lah. Uang bapak juga banyak. Puluhan juta uang bapak kasih sama kamu untuk bangun usaha ini. Tapi bapak bilang apa sama kamu? Jangan pikirkan uangnya. Yang penting usaha kamu mau berubah. Karena memang sebelum di tahun 2013, kehidupan saya itu memang gelap sekali. Mungkin sahabat-sahabat yang mengikuti Instagram saya pernah melihat foto saya sedang berfoto di meja DJ atau berfoto di tempat hiburan malam. Sengaja nggak saya hapus karena itu akan menjadi kenangan di hidup saya. Sebelum di tahun 2013, saya bekerja di tempat hiburan malam. Saya menjadi seorang DJ atau disc jockey. Selama bekerja di tempat hiburan malam itu, bukan yang nggak baik bekerja di tempat hiburan malam, tapi saya akui, saya sadar, sayanya yang nggak bagus pada saat itu. Terlalu terlena dengan dunia malam, sampai-sampai untuk ibadah, untuk sholat itu mohon maaf sebelumnya, saya akui, selama saya kerja menjadi DJ itu saya nggak pernah sembahyang, saya nggak pernah sholat. Nah, walaupun tiap hari ditelepon sama bapak, ditelepon sama ibu saya, nak jangan lupa sholat, nak jangan lupa puasa. Saya cuma bilang iya mak, iya pak. Saya terpaksa bohong karena saya nggak tinggal serumah dengan mereka, saya ngekos. Nah, bapak saya bilang, untuk berubah manusia itu nggak gampang, pasti akan mendapat cobaan dari Allah. Memang di tahun 2013 itu saya merasa, kalau gini-gini terus, sampai kemana hidup saya? Kalau nggak keluar dari dunia malam ini, sampai mati mungkin, saya akan gini-gini terus, saya bilang. Lalu saya memutuskan untuk hijrah, untuk berhenti dari tempat hiburan malam itu dan membuka usaha. Dan usaha pertama yang saya lakukan, hancur seketika, hancur berantakan. Usaha yang saya buat itu cuma berjalan 1,5 tahun. Namun maksimalnya ramenya itu cuma 4 bulan. Selebihnya itu kosong. Sama sekali nggak ada orang yang belanja di tempat saya. Bahkan bapak saya mengatakan, ini bukan salah kamu. Ini bukan salah syariatnya. Tapi rezeki kamu tuh bukan di sini. Allah sedang menguji kamu. Sabar nak. Seberapa kuat keimanan kamu, seberapa kuat kesabaran kamu, semakin besar nanti peluang yang akan kamu dapat di kemudian hari. Cuman itulah yang dipesankan oleh bapak saya. Itu juga yang dikatakan oleh ibu saya. Bahkan kakak saya yang menanamkan modal mengatakan, ya udahlah, kalau mau rugilah, nggak apa-apa. Namanya usaha, pasti ada ruginya. Lalu saya menutup usaha itu. Ketika saya mau menutup usaha itulah tawaran pesugihan ini datang. Gimana nggak menjadi tertarik? Siapa yang nggak tertarik? Saya berpikir seperti ini. Skema kehidupan yang saya lalui di tahun 2013 yang Allah berikan menurut saya cukup baik sekali. Ketika saya ingin hijrah,
Ya, ketika saya membuat usaha, mencari rezeki di jalan yang lain, tiba-tiba ya Allah memberikan cobaan. Bukan mempermudah jalan itu, bukan. Usaha saya bangkrut. Uang yang ditanamkan oleh kakak saya dan bapak saya puluhan juta harus saya pertanggungjawabkan secara mental. Ya, bukan mempertanggungjawabkan untuk mengganti, tidak. Namun di batin saya ngerasa bersalah karena saya gagal. Bukan jalan keluar yang terbaik diberikan Allah pada saat itu. Malah tawaran untuk melakukan ritual pesugihan. Tiba-tiba saya disuruh berangkat ke Gunung Kemukus dan dipastikan sepulang dari Gunung Kemukus melakukan ritual-ritual yang ada di sana, saya bisa sukses. Saya bisa mengganti semua uang yang telah rugi. Siapa yang nggak tertarik? Tapi di sini, pada saat itu, saya kembali mengolah batin saya, merenung bahwa ini adalah jalan yang diberikan Allah. Dua pilihan yang diberikan Allah. Pilihan pertama, menerima kekalahan, bangkrut dari usaha. Dan pilihan kedua, sesat dari jalan Allah. Sesat dari pilihan saya untuk berhijrah. Karena percuma, kalau saya memilih jalan pesugihan untuk menyelesaikan permasalahan saya, ya percuma aja saya hijrah. Lebih baik saya bekerja di dunia malam. Penghasilannya jelas, jauh lebih besar dari usaha yang saya buat pada saat itu. Saya nggak bakal rugi, saya nggak bakal malu dengan kakak saya nggak bakal malu dengan bapak saya. Jadi ya memang terkadang Allah ini membolak-balikan hati. Allah maha membolak-balikan hati. Itu sudah pernah saya alami, tapi alhamdulillah Allah menentukan jalan terbaik untuk saya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa aneh. Ketika saya ingin memutuskan, iya saya ikut pesugihan. Nah, jadi setelah saya memutuskan tidak berangkat ke Gunung Kemukus, tidak jadi mengikuti ritual pesugihan yang disuruh oleh Mbah Tini. Ya, setelah malam Jumat pun tuh saya datang, Mbah Tini ini kaget. Loh, kamu kok di sini? Bukannya kamu udah berangkat ke Gunung Kemukus? Ya, saya cuma bilang, Mbah, apa yang Mbah kasih itu semuanya hilang. Loh, kok bisa? Air yang Mbak kasih itu tumpah. Kertas yang Mbah kasih untuk saya berikan kepada juru kunci yang ada di Gunung Kemukus itu hilang juga. Bahkan saya bermimpi, Mbah. 2 kali saya mimpi. Mimpi pertama saya naik bus. Ada bapak-bapak ya membangunkan saya dan bus itu sampai ke tempat yang sesat. Dan mimpi yang kedua, saya diajak berantem dengan sosok gaib. Bahkan ketika saya bangun tidur, bekas cakaran dari sosok gaib itu melekat di tangan saya dan di situ Mbah Tini langsung geleng-geleng kepala. Aduh. Memang apa yang saya lihat ketika pertama kali kamu masuk ke sini itu memang lain. Selain saya mendapat wangsit dari Raden Djoko Samudro, saya juga memiliki feeling lain tentang kamu. Awalnya juga saya ragu-ragu. Opo iki bener orang yang dikatakan Raden Djoko Samudro. Jadi sebenarnya Mbah Tini itu juga tahu kalau saya bakal menolak pesugihan itu. Walaupun nanti saya nggak menolak pesugihan itu, tapi ada hal-hal lain yang menghambat saya untuk berangkat ke sana. Mbah Tini mengatakan, keturunan kamu tuh baik. Nggak boleh menyuruh kamu berangkat ke sana. Menyimpang dari apa yang mereka inginkan. Jadi setelah pertemuan pada malam itu, Mbah Tini pun mengangkat saya sebagai cucu. Dan Mbah Tini mengatakan, mohon maaf, Mbah bukan menyuruh kamu untuk berangkat ke Gunung Kemukus untuk melakukan ritual pesugihan, enggak. Tapi Mbah cuma menyampaikan pesan dari Raden Djoko Samudro yang masuk ke dalam mimpi Mbah. Saya juga mengatakan kepada Mbah Tini, enggak apa-apa Mbah, saya bilang. Saya pun terima. Apapun yang Mbah sampaikan, apapun yang Mbah katakan tadi disampaikan oleh Raden Djoko Samudro, saya dengarkan. Saya juga nggak nyalahkan Mbah. Semua ini takdir dari Allah. Karena rezeki pertemuan maut jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Dan sampai di tahun 2016, 2017 kalau nggak salah, saya masih berhubungan dekat dengan Mbah Tini. Cuman sebatas Mbah dan cucu. Kami cuman sharing tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal mistis. Karena pada saat itu saya baru mulai hijrah dan ayah saya pun mulai menggembleng saya untuk menekuni di bidang kebatinan, untuk
kembali meyakinkan diri saya untuk beristiqomah kembali kepada jalan Allah. Nah, Mbah Tini pun banyak menceritakan kejadian-kejadian misteri. Mbah Tini pun banyaklah menitipkan wejangan-wejangan kepada saya. Walaupun Mbah Tini ini menurut saya memiliki dua sisi kehidupan yang berbeda. Pertama, Mbah Tini ini adalah juru kunci pesugihan di Gunung Kemukus. Jelas-jelas pesugihan itu salah. Dan ritualnya pun nyeleneh, harus berzina. Berzina aja udah salah, apalagi untuk melakukan ritual pesugihan. Sisi lain dari Mbah Tini ini orangnya alim. Nah, mungkin kalau nggak saya sebutkan, sahabat-sahabat nggak mungkin percaya, nggak mungkin tergambarkan lah di pikiran sahabat-sahabat. Mbah Tini ini menyisikan uang dari hasil kebunnya untuk membuat sebuah musola. Kan di situ saya bingung, kok Mbah Tini ini kok memiliki dua pribadi yang berbeda. Saya tanyalah sama Mbah Tini, Mbah, maaf ya Mbah, maaf kalau saya salah, saya bilang. Saya mau nanya, saya bingung lihat Mbah. Bingung apa? Hahaha, dia bilang, dia ketawa. Saya bingung. Di satu sisi Mbah ini dukun, tukang pasang susu, jelas. Dalam syariat ajaran agama Islam, Mbah salah. Mbah salah. Yang kedua, Mbah ini kuncen pesugihan Gunung Kemukus. Mbah nyuruh orang ritual ke sana, bawa pasangan untuk berzina. Jelas-jelas itu salah. Mbah salah. Mbah akui Mbah salah. Terus salahnya apa? Mbah dosa. Mbah dosa. Terus apa? Mbah tahu Mbah salah. Tapi kok Mbah sholat? Mbah malah menyisikan uang dari hasil kebun Mbah itu untuk membangun musola. Nah, jadi gini. Kalau Mbah buat dosa, apakah Mbah salah? Salah kan? Benar salah, dia bilang. Tapi kalau Mbah membuat kebaikan, apakah juga salah? Enggak kan? Nah, bingung kan? Saya pun bingung mendengarkan penjelasan dari Mbah Tini. Nah, jadi dia mengatakan seperti ini. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya memang salah, tapi di dalam kesalahan yang dilakukan, dia mencoba untuk menebusnya dikit demi sedikit. Dia bilang nyicil. Nah, umur Mbah ini udah nggak tahu sampai kapan. Kalau nggak dicicil dari sekarang, nggak ada amalan nanti Mbah bawa mati. Kalau untuk meninggalkan profesi yang Mbah lakonin sekarang, Mbah nggak bisa. Kalau untuk melepaskan Raden Djoko Samudro yang ada di Gunung Kemukus, itu nggak bisa. Seperti kamu melepaskan kekuatan leluhur yang ada di diri kamu. Bisa nggak kamu? Saya bilang, nggak bisa Mbah. Itu sudah mendarah daging. Sebenarnya saya juga nggak mau diikuti oleh sosok-sosok gaib yang ada di diri saya. Nah, Mbah Tini juga mengatakan hal demikian. Saya juga sebenarnya nggak mau diikuti oleh kekuatan yang ada di Gunung Kemukus. Jadi kita satu sama. Penjelasan dari Mbah Tini ini menggambarkan seperti air dengan minyak tidak akan menyatu ketika kita membuat kesalahan di satu sisi. Apa salahnya kalau kita membuat sebuah kebaikan? Karena di mata manusia, salah dan benar itu nyata, tapi di mata Allah belum tentu. Yang salah dikatakan manusia itu salah, yang benar dikatakan benar oleh manusia itu benar di mata Tuhan. Allahu a'lam bishawab. Jadi Mbah Tini pun berpesan kepada saya, "Nak, kamu rajin-rajin ibadahnya. Kamu jangan nyeleweng lagi. Kamu udah niat mau tobat, kamu niat udah istiqomah, kamu nolak pesugihan yang Mbah kasih. Ya udah, kamu baik-baik, jaga diri kamu baik-baik. Insya Allah nanti banyak yang bakal datengin kamu." Dan banyak sekali pelajaran dan hikmah saya dapat ketika saya dapat menyelesaikan step by step permasalahan dalam hidup ini. Nah, jadi demikian sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini, yang mana ini merupakan pengalaman hidup saya. Ketika saya memutuskan untuk hijrah, ketika saya dalam keadaan permasalahan keuangan, Allah memberikan saya cobaan. Tiba-tiba
saya bertemu dengan seseorang, juru kunci yang menawari saya pesugihan. Dan untuk masalah pesugihan ini, sudah 2 kali saya ditawari di waktu yang berbeda. Ketika Mbah Tini menawarkan pesugihan ini, dan ditawari orang yang mengaku dari Banten untuk melakukan ritual pesugihan uang gaib. Namun alhamdulillah saya dapat menolak itu semua. Nggak tahu kenapa Allah mengarahkan ujiannya ke arah pesugihan kepada saya. Alhamdulillah saya nggak serakah dengan harta. Saya masih takut dengan siksa yang diberikan oleh Allah. Demikian sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dalam penyampaian kisah ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.